Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sopir truk kontainer di kota Makassar hilang kendali dan terguling. Akibatnya menimpa 2 motor dan minibus. SMP Negeri 8 Makassar kebakaran, 3 ruang guru habis terbakar. Siswa sementara belajar secara daring. Restoran cepat saji di kota Makassar diboikot oleh Himpunan Mahasiswa Islam. Satu mahasiswa yang ditangkap saat aksi demonstrasi di Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 lalu. Ia dinyatakan positif konsumsi narkoba setelah dilakukan pemeriksaan tes urin. Seorang mahasiswa yang terlibat aksi demo di Hari Sumpah Pemuda kedapatan positif narkoba. Hal itu diketahui setelah serangkaian pemeriksaan terhadap 7 mahasiswa yang ditangkap karena menggelar aksi demo hingga malam hari pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 lalu. 1 diantaranya dinyatakan positif konsumsi narkoba. Hal itu pun terbukti setelah ke-7 pendemo dilakukan tes urin. Mahasiswa yang positif narkoba itu diketahui berinisial RY, 20 tahun, yang merupakan mahasiswa dari salah satu sekolah tinggi swasta yang ada di kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan polisi, RY membeli narkoba jenis sabu itu seharga Rp200.000. Barang haram itu didapat melalui akun media sosial Instagram. Konsumsi narkotika jenis metafetamin atau sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2023 sekitar pukul 21 di perumahan Mutiara Jara, Kabupaten Goa. Artinya sebelum kegiatan pelaksanaan di flyover, jadi laki-laki RJ ini mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Sementara RY tidak ditahan, melainkan dikirim untuk menjalani rehabilitasi. Sat Narkoba Polrestabes Makassar juga melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait akun media sosial yang menjajakan narkoba jenis sabu tersebut. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Logistik Pemilihan Umum 2024 kembali tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Logistik pemilihan presiden dan pemilihan calon legislatif 2024 yang tiba berupa bilik dan kotak suara. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Parepare Selasa kemarin kembali kedatangan logistik pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024 mendatang. Logistik pemilu 2024 yang tiba berupa bilik dan kotak suara. Barang tersebut diangkut menggunakan truk bak terbuka, diantar dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian Resor Parepare serta pengawasan Bawaslu Kota Parepare. Sebelumnya, tanggal 22 Oktober, logistik bilik suara telah datang sebanyak 1.810. Dengan tambahan logistik yang telah datang, kini total ada 1.850 bilik suara. Untuk kebutuhan bilik suara yang digunakan di 395 tempat pemungutan suara sebanyak 1.840. Sementara untuk kotak suara sebanyak 1.993 buah. Yang tiba di Parepare sampai dengan detik ini baru bilik suara dan kotak suara. Berapa nanti TPS, Pak? TPS itu 395, terdiri dari 393 TPS reguler dan 2 TPS di lokasi khusus. Kalau setiap TPS nanti berapa kotak suara yang disiapkan? Tentu kan ada jenis pemilihannya, ada 5 ya, jadi 5 juga ada. 5 juga ya. Ditambah dengan cadangannya nanti yang di PPK ya. Bilik? Bilik itu setiap satu TPS itu 3. Jumlah daftar pemilih tetap di 4 kecamatan dan 22 kelurahan di Kota Parepare sebanyak 109.653 orang. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.
Resahkan warga, tim rescue Damkar Pangkep berhasil mengevakuasi tawon Vespa yang bersarang di pohon bambu di salah satu rumah makan. Agar tidak jatuh korban, tim rescue terlebih dahulu mengevakuasi pengunjung di rumah makan. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Pangkep melakukan evakuasi sarang tawon Vespa yang bersarang di atas pohon bambu di salah satu rumah makan yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep pada Selasa sore. Dengan menggunakan pakaian khusus serta menyiapkan karung, petugas dengan cekatan memasang peralatan agar evakuasi sarang tawon itu tidak membuat tawon Vespa berhamburan keluar. Guna meminimalisir induk tawon kabur, petugas berulang kali menyemprotkan cairan khusus. Hal itu dilakukan agar induk tawon tetap berada di dalam sarangnya. Sarang tawon lalu dibungkus menggunakan karung yang telah disiapkan. Walaupun proses evakuasi berlangsung secara cepat, namun karena area sarang tawon berada di area rumah makan, membuat tim rescue terlebih dahulu mengevakuasi pengunjung yang ada di dalam rumah makan itu, agar warga tidak menjadi korban sengatan tawon Vespa. Evakuasi untuk hari ini di rumah makan Raja Muda. Kendala kita ini hanya satu, karena dia tempat di area bambu, karena memiliki ranting itu yang cukup sedikit sulit di atas. Ada kesulitan memang ya? Ya, karena dia masuk di celah bambu. Keberadaan sarang tawon kembali marak dilaporkan warga setelah mengetahui bahaya tawon Vespa. Munculnya sarang tawon ini juga dikarenakan faktor cuaca. Ini Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Unjuk rasa mengecam Israel yang menyerang Palestina terus bergulir. Namun sayangnya ada aksi dilakukan dengan ricuh. Di Kota Makassar, puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam menggelar unjuk rasa di restoran cepat saji dan memaksa masuk untuk memboikot restoran. Unjuk rasa dan memaksa pemboikotan dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Goa Raya. Aksi ini terjadi di restoran cepat saji di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar pada Selasa sore. Dengan membakar ban bekas dan menahan mobil truk untuk dijadikan mimbar orasi, mahasiswa ini mengungkapkan salah satu tuntutannya dengan mendukung Palestina dan mengecam Israel. Usai berorasi, mahasiswa kemudian menerobos masuk restoran cepat saji untuk memasang spanduk pernyataan sikap mereka di lantai 2 restoran. Meski sempat dihalau oleh petugas keamanan, namun jumlah mahasiswa yang lebih banyak membuat mahasiswa mampu menerobos hingga naik ke lantai 2 dan memasang spanduk mereka. Mahasiswa menilai aksi pemboikotan terhadap salah satu produk asing yang berafiliasi Israel merupakan bentuk dukungan terhadap Palestina. Aksi hari ini masih dengan refleksi Hari Sumpah Pemuda, yaitu teman-teman HMI Cabang Goa Raya berkaitan dengan penyerangan yang kemudian dilakukan oleh Israel ke Palestina. Maka pada malam tadi teman-teman bersepakat untuk kemudian bersama-sama memboikot produk asing yang berafiliasi terhadap Israel. Usai memasang spanduk, mahasiswa kemudian membubarkan diri. Meski sempat didemo oleh mahasiswa, namun aktivitas di restoran cepat saji itu tetap kembali berjalan normal. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.